Selamat siang, Bapak Ibu dosen, teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Patricius Kia Boli akan menjelaskan isi artikel saya yang dituangkan dalam PowerPoint mengenai penanaman nilai toleransi dan kesetaraan pada pelajaran IPS di SMP. Yang pertama mengenai pendahuluan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman bangsa Indonesia terdiri dari 1.340 etnis, 1.001 bahasa daerah, 4 rasial, 1.239 adat istiadat, dan 6 agama besar yang hidup berdampingan di Indonesia. Dari keberagaman budaya menjadi dua mata pisau yang berbeda, artinya yang pertama bersifat konstruktif, atau kekayaan Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua bersifat destruktif, atau kekayaan bangsa Indonesia akan membawa Indonesia pada disintegrasi bangsa. Hal tersebut dikuatkan dari hasil penelitian dari Setara Institut tahun 2017 mengenai intoleransi di Indonesia. Yang disayangkan adalah daerah istimewa Yogyakarta masuk dalam 10 besar kota intoleransi yang ada di Indonesia. Masalah kesetaraan juga terjadi di Surabaya. Hal tersebut dipicu dari kesalahpahaman antara mahasiswa Papua yang berada di asrama dengan salah satu ormas yang ada di Surabaya. Mahasiswa Papua menjadi korban rasis. Hal tersebut berdampak juga terhadap masalah yang ada di Papua. Respon balik dari masyarakat Papua ingin mengusir masyarakat Jawa yang berada di Papua. Masalah intoleransi dan kesetaraan ini menjadi keresahan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan, khususnya pelajaran IPS, sehingga menjadi urgent untuk dilaksanakan penanaman nilai toleransi dan kesetaraan di SMP. Kemudian bagaimana tahapan penanaman nilai toleransi dan kesetaraan? Yang pertama, pada tahap moral knowing. Dalam tahap ini, guru akan memberikan pengetahuan kognitif kepada peserta didik mengenai toleransi dan nilai kesetaraan. Yang kedua, guru berusaha mendorong peserta didik agar merasakan apa itu nilai toleransi dan kesetaraan. Yang ketiga, setelah siswa merasakan nilai toleransi dan kesetaraan, siswa didorong untuk melakukan aksi sosial ataupun yang disebut dengan moral action dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana internalisasi nilai tersebut? Yang pertama, guru melakukan transfer nilai terhadap siswa, nilai toleransi dan kesetaraan dalam kelas. Kemudian pada internalisasi yang kedua adalah guru melakukan transaksi nilai. Nilai guru transaksi ke siswa dan siswa juga dapat mentransaksi nilai toleransi dan kesetaraan kepada guru. Hal tersebut dilakukan pembelajaran melalui dialog. Kemudian yang ketiga adalah guru berperan penting dalam transinternalisasi nilai kesetaraan dan toleransi dalam diri peserta didik. Hal tersebut bisa didorong melalui tugas-tugas live in ataupun mengamati kehidupan toleransi dan kesetaraan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian dalam artikel ini saya menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengumpulkan sumber, kemudian mengkritik sumber tersebut, kemudian menginterpretasikan. Kemudian hasil dan pembahasan. Sebagai guru wajib untuk melakukan penanaman nilai toleransi dan kesetaraan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Dengan itu guru membutuhkan pendekatan-pendekatan yang aktual, pendekatan-pendekatan yang strategis untuk apa? Untuk menjawab segala persoalan yang ada di dalam masyarakat berkaitan sama masalah intoleransi dan kesetaraan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kontributif. Nah, di sini guru memasukkan pahlawan, tokoh-tokoh nasional, makanan-makanan tradisional dari berbagai daerah. Kemudian
Yang kedua, mengenai pendekatan aditif. Nah, sebagai tenaga pendidik didorong untuk lebih kreatif, inovatif dalam menyusun model ataupun strategi pembelajaran yang dapat menjawab kasus-kasus toleransi dan kesetaraan. Hal ini masuk dalam moral knowing ataupun pengetahuan mengenai kesetaraan dan toleransi. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan transformatif. Nah, di sini guru harus membuat paradigma baru, konsep-konsep yang baru. Permasalahan itu harus dilihat dari berbagai latar belakang, berbagai pemikiran, berbagai sudut pandang, dari minoritas maupun mayoritas. Sehingga siswa pada saat itu akan mengalami satu fase yang disebut dengan multiple construction. Dalam hal ini, siswa akan apa? Akan mengkonstruksi berbagai pengetahuan yang disampaikan oleh teman-teman dari berbagai budaya. Ini masuk dalam moral feeling, siswa bisa merasakan. Yang berikutnya adalah pendekatan aksi sosial. Nah, di sini siswa didorong untuk berperan aktif dalam resolusi konflik, rekonsiliasi yang berkaitan sama keberagaman. Kemudian, siswa juga didorong untuk melakukan kritik sosial terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Ini disebut dengan moral aksi. Jadi, bagaimana guru memberikan pengetahuan, moral knowing, kemudian bagaimana guru membuat siswa agar merasakan nilai toleransi dan kesetaraan masuk dalam moral feeling ataupun moral action. Yang ketiga, guru harus mendorong siswa agar beraksi di masyarakat menjadi resolusi konflik, kemudian rekonsiliasi masalah-masalah keberagaman yang ada di sekitar. Kemudian yang berikutnya pada pembahasan mengenai pendidikan IPS ini menjadi solusi dalam menyelesaikan keberagaman. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada tahapan transfer nilai. Nah, yang pertama, pengetahuan toleransi dan kesetaraan ditransformasikan kepada peserta didik untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, pembelajaran bersifat dialog mengenai masalah aktual, kasus toleransi dan kesetaraan di sekitar lingkungan. Nah, di sini guru harus melakukan pendekatan yang bersifat kontekstual. Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kemudian diangkat dalam diskusi kelompok di dalam kelas sehingga di sana akan terjadi dialog dan transaksi nilai. Kemudian yang ketiga adalah transinternalisasi nilai. Nah, di sini peserta didik didorong untuk mengamati dan tinggal bahkan hidup bersama beberapa hari di masyarakat yang berbeda agama, suku, dan rasial. Kemudian, dalam artikel ini saya menyimpulkan bahwa penanaman nilai toleransi dan kesetaraan menjadi urgent dalam pelajaran IPS sebelum meledaknya konflik-konflik keberagaman berikutnya yang lebih kompleks. Dengan itu, sebagai guru harus melakukan pendekatan-pendekatan berupa pendekatan kontributif, pendekatan afektif, kemudian pendekatan transformatif, kemudian pendekatan aksi sosial. Untuk apa? Untuk melatih siswa agar hidup terbuka dapat menerima segala perbedaan menjadi kekuatan dalam memajukan bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi pendidikan multikultural dari UNESCO, yaitu mengenai learning to know. Bagaimana guru harus memberikan pengetahuan agar siswa mengetahui tentang nilai toleransi dan kesetaraan, kemudian learning to do. Bagaimana di sini siswa didorong untuk melakukan nilai toleransi dan kesetaraan. Yang ketiga adalah learning to be, bagaimana siswa di sini didorong untuk menjadi pelaku utama dalam menyelesaikan konflik-konflik keberagaman. Yang ketiga, yang keempat adalah learning life together. Artinya peserta didik di sini didorong untuk hidup bersama, berdampingan dengan segala perbedaan yang ada di masyarakat, bahkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah toleransi dan kesetaraan, bahkan multikultural yang ada di sekitarnya, bahkan di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada satu kata dari saya, yaitu toleransi tidak hanya esensi soal berdampingan, tetapi juga soal kesetaraan. Terima kasih, saya Patricius Keboli mengakhiri presentasi saya pada siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.